pada tahun 1953 resmi menjadi Bank Indonesia. Waktu saya melihat perjalanan panjang alat pembayaran dan mata uang negeri ini dari awalnya sistem barter hingga menggunakan rempah-rempah atau bumbu dan bumbu dapur yang kala itu dinilai secara emas. Dan selama pendudukan Jepang, sistem ekonomi Hindia Belanda diubah secara drastis. Jepang menutup bank Belanda, memperkenalkan mata uang baru, dan mengendalikan sumber daya penting seperti beras dan minyak. Ini menciptakan dampak besar pada kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, inflasi melonjak drastis akibat peredaran uang yang tidak terkontrol. Harga barang-barang melambung tinggi, sementara pasokan semakin menipis. Kedatangan Belanda yang menjadikan masyarakat menggunakan gulden sebagai alat pembayaran. Yang paling menarik perhatian saya di museum ini adalah keberadaan ruang numismatik di mana tersimpannya berbagai koleksi uang yang pernah beredar di Indonesia, bahkan yang juga digunakan dari awal masa kerajaan Hindu-Buddha dan zaman kolonial. Sama halnya ketika Jepang datang dan membawa mata uangnya sendiri, juga ketika Belanda kembali dan merebut Indonesia bagian timur dengan mengeluarkan Golden Nika, yang kemudian disebarkan juga ke seluruh Indonesia akhirnya pada 30 Oktober 1946. Rupiah atau yang lebih dikenal dengan Uang Republik Indonesia atau ORI dikeluarkan karena berbagai hambatan pemerintah pusat memberikan wewenang setiap daerah untuk menerbitkan uangnya sendiri yang disebut dengan Oriza, Uang Republik Indonesia Daerah. Ditambah sulitnya para pejuang kemerdekaan untuk menyebarkan uang dan harus dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam peti dan membawanya ke setiap daerah. Tak hanya sumber daya alam, Jepang juga mengeksploitasi tenaga kerja melalui sistem romusa. Banyak masyarakat dipaksa bekerja keras tanpa bayaran yang layak, menciptakan trauma ekonomi dan sosial yang mendalam. Selama penjajahan Belanda, ekonomi Hindia Belanda sangat terstruktur dan berfokus pada keuntungan kolonial. Belanda mengeksploitasi sumber daya alam seperti rempah-rempah dan kopi, sementara rakyat dipaksa bekerja melalui sistem tanam paksa. Saat Jepang datang, mereka langsung mengubah sistem ini. Bank-bank Belanda ditutup oleh Jepang. Mata uang baru diperkenalkan yang bernama Gold Jepang, dan Jepang mengendalikan sumber daya penting seperti minyak dan beras, yang membuat inflasi semakin meroket. Produksi dipaksa untuk keperluan militer Jepang, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan meningkat. Kalau menurut kalian, apakah ekonomi di masa Jepang lebih buruk dibanding masa Belanda? Bank Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era penjajahan dengan nama Djapah Bank hingga menjadi bank sentral yang independen setelah kemerdekaan. Dalam perjalanannya, peran Bank Indonesia terus berkembang dari sekedar lembaga yang mengatur sirkulasi uang hingga menjadi institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, inflasi, dan sistem keuangan. Saat ini, Bank Indonesia memegang peran penting dalam mendukung kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Hai guys, saat ini saya sedang berada di Gedung Juang 45. Dahulu kala tempat ini namanya adalah Gedung Menteng 31. Nah, tempat ini tuh dulu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda pejuang. Disinilah mereka menyiasati berbagai strategi untuk melawan penjajahan, termasuk kependudukan Jepang. Ayo ikuti keseruan saya dan kelompok saya untuk menelusuri apa aja sih yang ada di Gedung Juang 45. Meskipun dijajah, para pemuda-pemuda di Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menjadikan Gedung Juang sebagai simbol perlawanan dan tempat bernaungnya organisasi-organisasi pergerakan pemuda dalam melawan penjajahan. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan memulai masa kependudukannya selama 3 tahun. Jepang berjanji akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun ternyata penjajahan Jepang sama saja represifnya. Selama masa ini, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berat. Jepang menerapkan kerja paksa, merampas hasil bumi, dan membatasi kebebasan. Jepang berusaha menarik hati rakyat Indonesia dengan membentuk organisasi seperti PETA dan NAHIHO. Di balik propaganda ini, para pemuda Indonesia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pelatihan militer, yang dimana pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi para pemuda di masa perjuangan nanti. Gedung Juang merupakan markas pergerakan pemuda yang mendambakan kebebasan, yang dimana mereka di sini berdiskusi, merencanakan strategi, serta menyebarkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menjelang masa akhir kependudukan Jepang, para pemuda Gedung Juang 45 berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan. Mereka menjadi bagian dari perjuangan besar bangsa Indonesia. Bahkan, para tokoh di sini turut andil dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari ini, Gedung Juang 45 berdiri sebagai simbol semangat dan keberanian para pemuda Indonesia. Setiap sudutnya bercerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan untuk kemerdekaan. Gedung Juang 45 ini pun menjadi saksi bagaimana para pemuda tak gentar melawan penjajahan dan berjuang untuk Indonesia merdeka. Halo semuanya, hari ini kita sedang berada di Museum Satria Mandala. Di mana museum ini berisikan jejak-jejak peninggalan Tentara Nasional Indonesia pada masa kedudukan Jepang. Nah, untuk lebih lanjut, yuk ikuti keseruan kita hari ini. Dadah.
Masa kependudukan Jepang meninggalkan berbagai peninggalan militer, seperti senjata-senjata yang digunakan untuk melatih para pemuda Indonesia. Senapan-senapan seperti Arisaka yang dahulu dipegang oleh tentara Jepang, kini menjadi saksi bisu perjuangan melawan penjajahan. Selain senjata, Jepang juga meninggalkan berbagai alat komunikasi dan logistik. Peralatan seperti radio militer yang berfungsi untuk menyampaikan suatu perintah atau informasi. Memiliki peran penting dalam strategi penjajahan. Kini, alat-alat ini menjadi bukti teknologi militer Jepang yang digunakan oleh Indonesia. Pertempuran Kureng Panjua adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 November 1945 di Aceh. Pertempuran ini melibatkan pemuda Aceh yang berusaha mengalahkan pasukan Jepang yang hendak merebut kembali kota Biruan. Tepat pada pukul 10.30 waktu Jawa atau 10 WIB waktu Indonesia Barat, yang dimana Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi dengan diiringi lagu Bangsa Indonesia Raya dan pengirekan bendera merah putih, dan dihadiri oleh anggota PPKI, Wali Kota Jakarta, para pemuda dan rakyat. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke bagian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama masa kependudukan Jepang. Yang pertama ini ada pertempuran 5 hari di Semarang, yang mana peristiwa ini terjadi di masa 14 hingga 19 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut, para pemuda-pemuda yang ada di Semarang bertekad dan berjuang untuk merebut-rebut kembali peninggalan-peninggalan atau gedung-gedung yang diduduki oleh Jepang. Nah, keesokan harinya, Nakamura Batai atau pasukan yang dari Jepang ini yang berkekuatan kurang lebih 1.500 orang dari Jatingaleh bergerak menyerang kota Semarang dari 3 jurusan. Pemuda-pemuda Semarang pun ditangkapi. Peristiwa ini membangkitkan perlawanan para pemuda yang tergabung di dalam BKR, Polisi Istimewa, Angkatan Muda, dan lain-lain, hingga pecah pertempuran hebat di dalam kota, antara lain di kantor besar, jawatan kereta api, gedung Kepetai, Bojong, Bulu, dan Pendidikan. Pihak Jepang berhasil menguasai kota, beberapa kampung dibakar, Gubernur Jawa Tengah ditawan dan dipaksa untuk menyatakan perhentian pertempuran. Penghentian pertempuran dipercepat dengan datangnya pasukan serikat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 19 Oktober 1945 yang langsung melucuti Jepang. Nah, diorama ini adalah diorama yang menggambarkan salah satu pertempuran di sekitar Hotel du Pavilion, yang sekarang hotel ini bernama menjadi Hotel Dibia Puri, yang dipertahankan mati-matian oleh para pemuda-pemuda di Semarang. Terima kasih. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa Like, comment, subscribe. Thank you.